Biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas kami, atas umat-Mu, atas tuntunan kasih karunia-Mu. Mari Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami. Berfirmanlah kepada kami, berbicaralah kepada kami, supaya kami berjalan di dalam tujuan-Mu. Supaya kami berjalan seturut bimbingan kasih karunia-Mu. Mari Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bisa hadir dalam ibadah perdana ya. Satelit Menara Tanjung Pujian memulai ibadah online. Terima kasih buat Bapak Gembala kami, Bapak Jonathan Patiasina bersama Ibu Ina Tangkesalo. Terima kasih buat saudara-saudara sekalian yang hadir, hamba-hamba Tuhan. Kami percaya kita akan memulai sesuatu yang baru di dalam tujuan Tuhan. Saya ingin bacakan dalam Efesus pasal 1 ayat 23. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jemaat, gereja adalah kepenuhan Kristus. Gereja yang benar, gereja yang sesungguhnya adalah kepenuhan Kristus. Yaitu kuasa Roh Kudus ada di dalam gereja itu. Mari kita merenungkan, sudahkah hidup kita dipenuhi Roh Kudus? Sudahkah pikiran kita menjadi pikiran Kristus? Sudahkah kita menjadikan perasaan Kristus? Sudahkah kehendak kita menjadi kehendak Kristus? Kepenuhan segala sesuatu dipenuhi oleh Kristus. Untuk apa kita dipenuhi? Untuk menyalurkan hidup Kristus kepada dunia ini. Untuk menyalurkan kehidupan Kristus, untuk menyelamatkan orang, untuk menyembuhkan yang sakit, untuk membangkitkan yang mati, untuk membuat mujizat-mujizat supaya Kristus dikenal. Itulah sebabnya waktu Petrus di dalam Kisah Rasul pasal 3, ini supaya gereja kepenuhan Kristus, rupa Kristus, keserupaan dengan Kristus ada di dalam gereja. Jadi setiap anak Tuhan menggambarkan atau rupa cermin Kristus ada di dalamnya. Oleh sebab itu, di dalam Kisah Rasul, waktu Petrus di dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 6, Petrus yang penuh dengan Roh Kudus. Waktu dia ketemu dengan seorang pengemis. Saya bacakan aja ayatnya. Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 7. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang-orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihat kepadaku." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang aku punyai, kuberikan kepadamu. Demi Yesus, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanannya, lalu orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kakinya. Saudara, ini gereja yang kepenuhan Kristus. Rasul Yohanes dan Rasul Petrus. Waktu dia ke bait Allah ketemu dengan seorang pengemis
yang lumpuh sejak lahirnya. Dia tidak berdaya. Petrus tidak dan Yohanes, karena pengemis ini mengharapkan emas dan perak, mengharapkan sedekah. Tetapi Petrus berkata, lihat saya, emas perak saya tidak punya. Tapi yang ada padaku, aku berikan kepada kamu. Apa yang ada pada mereka? Yaitu kepenuhan Kristus. Rasul-rasul kepenuhan Kristus. Lalu aku akan berikan Kristus kepadamu. Demi Yesus Kristus orang Nazaret. Berdiri. Dan seketika itu juga orang itu menjadi kuat. Dan kakinya. Dia berdiri dan melompat-lompat. Mujizat. Yesus yang menyembuhkan. Saudara, tugas gereja. Pertama, gereja harus dipenuhi Roh Kudus. Kedua, gereja harus mengimpartasikan kehidupan Kristus kepada semua orang. Untuk menyelamatkan, untuk menyembuhkan, untuk memulihkan, untuk membangkitkan. Kuasa Kristus ada di dalam kita. Maka orang akan melihat Kristus di dalam kita. Seserupan dengan Kristus. Kita mengharapkan GBI, Menara Tanjung Pujian ini menjadi saluran hidup Kristus untuk bangsa-bangsa, untuk setiap orang, untuk disembuhkan, untuk diselamatkan, untuk dipulihkan, untuk diperbaharui. Makanya Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Jonathan Patiasina berkata, jemaat jangan duduk hanya bikin panas kursi gereja. Gereja harus bergerak, jemaat harus bergerak. Sibuk dengan apa? Sibuk dengan mengimpartasikan hidup Kristus. Mengimpartasikan, menyalurkan kehidupan Kristus untuk menyembuhkan, untuk memulihkan. Gereja bergerak. Gereja kalau menyalurkan hidup Kristus, saya percaya bukan Indonesia saja yang dimenangkan. Seluruh dunia akan penuh kemuliaannya. Mari saudara, kita mulai sesuatu dengan di GBI Menara Tanjung Pujian ini. Kemuliaan Kristus akan dinyatakan di dalam kita. Kita bukan sekedar penuh Kristus. Kita tidak sibuk dengan kegiatan-kegiatan, agenda-agenda, pertemuan-pertemuan. Tetapi kita sibuk bagaimana menyalurkan hidup Kristus kepada tetangga kita. Bagaimana kita menyalurkan orang-orang di sekitar kita. Dan saya percaya Indonesia diselamatkan bagi Yesus Kristus. Amin. Silakan Bapak Gembala, Bapak Jonathan Patiasina untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sebuah message yang luar biasa dari Pak Ben. Saya mengamenkan, luar biasa sekali. Ya. Gereja harus sibuk mengimpartasikan kehidupan Kristus. Itu luar biasa. Kalau kita tangkap hal tersebut, saya yakin kita akan masuk lebih dalam bersama dengan Tuhan untuk menyelesaikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebagai tanggung jawab untuk kita kerjakan sebagai gereja. Saya pertama-tama mau congratulate gereja GBI Rock Menara Tanjung Pujian. Ya, saudara, hari ini akan betul-betul kita habiskan untuk berdiri sebagai sebuah gereja lokal di daerah Tanjung dan sekitarnya. Saya berdoa supaya benar-benar gereja ini akan menjadi jawaban. Gereja ini akan berdiri untuk menyatakan Kristus. Tidak ada kerinduan yang lain kecuali kita melihat bahwa semua kita terlibat dalam pelayanan. Dan selama saudara, saya akan menjadi Bapak Gembala di gereja ini, saya akan terus ulang-ulang hal ini. Bahwa kita semua harus terlibat. Kita semua kita harus menjadi bagian secara integral untuk menyatakan kerajaan Allah di muka bumi ini. Jangan lupa visi kita yang utama sebagai gereja Rock yang ada di kota ini. Kita perlu sekali, di kota Makassar kita perlu sekali representasi dari kerajaan Allah dinyatakan. Supaya pemerintahan Tuhan bisa terjadi di rumah-rumah,
bisa terjadi di kantor-kantor, bisa terjadi di restoran-restoran, di mana saja pemerintahan Kristus akan dinyatakan, sehingga semua orang akan melihat nilai-nilai kehidupan yang sejati dari kehidupan kita. Secara pribadi dan seluruhnya kita tentu tahu persis bahwa kita sebagai gereja Rock, kita ingin supaya destiny Tuhan dalam kehidupan saudara terlaksana. Ya, kita punya catching phrase adalah, we are here to help you to fulfill your destiny. We will help you to fulfill your destiny. Kita akan menolong saudara untuk mencapai destiny Tuhan dalam kehidupan saudara. Nah, saya berdoa setelah hari ini kita semua akan mengalami breakthrough untuk kemudian mulai mengerjakan tanggung jawab kita. Ya, mari kita buka Alkitab kita. Saya hanya ingin share sebuah kebenaran sederhana dari kitab Wahyu pasalnya yang ketiga. Kitab Wahyu pasalnya yang ketiga. Ya, kitab ini adalah kitab yang sudah biasa dibaca oleh banyak orang. Bahkan kitab Wahyu pasal 2 dan 3 itu adalah surat dari Rasul Yohanes untuk gereja-gereja yang ada di bawah binaannya. Dia adalah seorang penatua, bishop yang mengepalai sebagai bapak gereja-gereja yang ada di Asia Kecil pada waktu itu. Dan Wahyu pasal 3 ayatnya ke-7 kita akan mulai baca tentunya. Kita akan baca sampai ayatnya yang ke-13. Ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang ditujukan kepada jemaat di Philadelphia. Ya, saya sudah pergi ke tempat ini mungkin sudah 10 kali. Ada bolak-balik ke tempat ini dan cuma ada reruntuhan di kota itu. Tapi ada sebuah kebenaran yang kekal yang gereja harus ambil dari jemaat di Philadelphia ini. Arti dari nama Philadelphia kita tentu tahu artinya adalah brotherly love. Ya. Dari kata phileo dan delphos. Ya. Kita tentu tahu itu phileo adalah kasih, delphos adalah kasih persaudaraan. Itu artinya. Jadi Philadelphia sebenarnya artinya adalah kasih persaudaraan atau brotherly love. Ya. Nah, mari kita akan lihat apa yang penting dari ayat-ayat ini dan kemudian kita akan belajar beberapa hal. Saya berharap ini akan menjadi pegangan saudara sebagai jemaat untuk melangkah masuk. Jangan lupa gereja ini dilahirkan atau berdiri atau dijadikan cabang. Ini disebabkan karena ada sesuatu yang sedang terjadi. Gereja ini seperti dilahirkan di sebuah krisis. Gereja ini seperti dilahirkan di masa krisis. Itu sama saja dengan gereja yang ada di daerah Sudiang sana juga lahir di masa krisis. Kita harus akui, tidak mudah, tapi juga saya tahu bahwa ini punya nilai juang yang luar biasa. Saya berharap akan ada terobosan-terobosan baru dari saudara-saudara sekalian untuk melihat apa yang Tuhan sedang rencanakan buat kita sekalian. Mari kita akan baca ayat-ayat ini. Saya akan baca untuk saudara dari ayatnya yang ke-7 saja sampai ayatnya yang ke-13. Saya bacakan buat kita sekalian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Melainkan berdusta akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya kau menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku, engkau untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang ke atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan menjadikan seorang guru di antara bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku
nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya yang tidak pernah gagal. Saudara-saudara, saya mau saudara menarik perhatian pada beberapa kata saja. Kita tidak akan membongkar secara eksegesis seluruhnya, tapi coba kita lihat ini sebenarnya perkataan siapa. Nah, kalau saudara membaca surat kepada 7 jemaat, selalu perhatikan waktu Yesus mengatakan firman-Nya, sebut dengan kata apa dia menggambarkannya. Di dalam ayat ini ada 3 kata yang dipakai. Bahwa inilah firman dari. Yang pertama, yang kudus. Yang kedua, yang benar. Alethenos itu kata yang dipakai. Itu adalah kata sifat daripada aletheia, yang adalah firman Tuhan. Jadi dia yang kudus, dia yang benar. Yang kudus tetap sama, hagios kata yang dipakai. Tapi kemudian ini kata yang ketiga. Yang memegang kunci Daud. Ini yang ketiga yang luar biasa. Yang memegang kunci Daud. Kalau saudara mendengar kata Daud, di hampir semua perkataan di Perjanjian Baru, itu menyodorkan langsung bagaimana perjanjian Tuhan dengan Daud yang mengatakan bahwa ini adalah kerajaan yang sifatnya kekal. Jadi ini seperti Yesus memberikan kepada kita sebuah kunci yang dibilang begini. Kalau dia buka, tidak ada yang dapat menutup. Dan kalau dia tutup, tidak ada yang bisa membuka. Ini sebenarnya yang sangat penting buat kita. Bahwa firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini menjamin 3 hal yang penting. Bahwa dia adalah Allah yang menguduskan. Ini penting sekali buat saudara-saudara sekalian. Seberapa banyak pun kesalahan, berapa banyak pun kenajisan, berapa banyak pun masalah-masalah yang telah menyeret kita jatuh di dalam dosa. Jangan lupa, yang berfirman pada saudara adalah dia yang kudus. Nah ini bedanya. Kalau Yesus yang berkata dia adalah yang kudus. Kalau apa yang dipercayai oleh agama lain, Allah yang kudus kerjaannya menghukum orang, bikin takut orang. Allah yang kudus ini enggak. Allah yang kudus yang namanya Yesus, dia bukan bikin takut orang, dia bukan untuk marah-marah, bukan menghukum. Dia datang dan menguduskan yang berdosa. Itu yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau dia datang sebagai Allah yang kudus, saudara harusnya, kalau saya akan melompat ke girangan. Karena saya yang berdosa ini dikuduskan oleh Allah yang kudus. Dia yang kudus rela menjadi dosa supaya kita dikuduskan. Saya bayangkan. Saya kalau memandang beberapa orang takut lihat Allah yang kudus. Nah, Allah yang kudus di dalam Yesus adalah Allah yang menguduskan. Yesus disebut menjadi kekudusan kita. Kita tidak bisa mengandalkan kekudusan agama kita. Kita harus datang mengandalkan kekudusan Kristus yang dia kerjakan dalam diri kita. Berhenti dengan kekudusan agama yang dibuat-buat, kekudusan munafik, kekudusan cuma luar saja. Berpakaian putih tapi dalam kita adalah tulang belulang. Berhenti dengan kekudusan agamawi. Berhenti dengan semua kepalsuan sandiwara yang kita kerjakan. Yang kudus berkata buat kita begini. Kamu nggak bisa dengan kekudusan yang seperti kain kotor itu lagi. Nggak bisa. Kamu harusnya menerima kekudusan dari dia yang kudus. Haleluya. Mari jemaat. Saudara dikuduskan oleh Allah. Kita tidak kemudian jadi sombong merasa diri lebih benar dari yang lain. Karena saya tahu, saya pakai bahasa Makassar, kodong, kita ini tidak ada apa-apanya. Tuhan cuma ambil kita dan kuduskan kita. Kemudian dia jadikan kita layak dan berharga. Kita adalah orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Haleluya. Waktu dia datang, dia berkata, akulah Allah yang kudus. Aku yang kudus. Itu dia tidak bilang begini. Saya mau bantai kalian, saya mau hukum kalian yang berdosa. Saya mau bakar kalian semua. Dia datang sebelum berkata begini. Let me wash you with my blood. Kiranya aku datang untuk menguduskan kamu sekalian. Biarkan aku menjadikan kamu terpisah dari dunia ini. Supaya kamu menjadi umatku untuk menyelenggarakan tujuan-tujuan kudus Allah dalam kehidupan ini. Yang kedua, dia adalah Allah yang benar. Haleluya. Kata benar di sini bukan posisi kita ya. Ini benar, ini adalah benar sesuai dengan firman Tuhan. Dia datang sebagai alethenos.
Dia datang sebagai Allah yang benar. Allah yang membenarkan saudara oleh firman-Nya. Saya suka sekali bahwa kita semua dimandikan oleh air dan firman. Jemaat, kalau kita mau maju, kita mau berkembang, berhenti jadi jemaat yang tidak mengerti firman Tuhan. Saudara harus masuk menghormati firman Tuhan, menerima firman Tuhan, dan mengizinkan firman Tuhan membersihkan saudara. Izinkan firman Tuhan membasuh saudara bersih, sehingga semua kekotoran kehidupan ini, kompromi-kompromi kita dibereskan oleh firman Tuhan. Respon yang benar untuk Allah yang kudus adalah hati yang rendah menerima dia. Respon yang benar untuk Allah yang benar adalah ini. Kita datang untuk terbuka. Mengizinkan kehidupan kita diterangi oleh kebenaran. Izinkan kita encounter dengan kebenaran yang membersihkan kita. Seperti dia memandikan kita dengan air dan firman. Hargai firman Tuhan. Siapapun yang berbicara, hargai firman Tuhan. Saya ikut Tuhan sekarang sudah 38 tahun. 2 tahun lagi akan 40 tahun saya ikut Tuhan. Ya. Sudah 38 tahun. Tahu nggak saudara? Orang tanya pada saya, apa rahasiamu sebenarnya? Saya mau bilang begini, saya orang yang paling menghargai firman. I always take highly the word of God. Siapa aja yang bicara, kalau itu berbicara kepada saya akan tetap rendahkan hati saya. Saya mau menghargai firman Tuhan yang disampaikan. Untuk itu saudara-saudara, mari hargai dia yang benar. Tapi yang ketiga, sudah yang kudus, yang benar. Sekarang yang ketiga. Ini menurut saya adalah, saya nggak tahu kenapa saya ambil firman Tuhan ini. Tapi ini akan menjadi sesuatu di dalam jemaat ini, saya kira. Dengarkan ini baik. Tuhan memberi kepadamu kunci Daud. Kunci Daud ini yang paling penting. Bolehkah saya minta adminnya di-mute, ada suara yang muncul, di-mute mikrofonnya supaya kita nggak terganggu yang lain. Ada suara yang masih nongol, di-mute aja. Bolehkah? Tapi itu mengganggu yang lain mendengarkan. Ya, siap. Jadi kita tahu persis bahwa kita ini sebagai orang percaya harus tahu bahwa kunci Daud ini adalah hal yang paling penting. Ini yang saya sebut dengan the kingdom access. Ini akses kerajaan. Saat kunci Daud berbicara kerajaan, ini kunci Daud adalah akses kerajaan yang dia bilang ini kalau dia buka, tidak ada yang bisa tutup. Kalau dia sudah tutup, tidak ada yang bisa buka. Nah, dengarkan ini. Rock Menara Tanjung Pujian. Saya nggak tahu ini kenapa saya bicarakan kepada saudara. Tapi saudara akan melihat pengalaman di mana Tuhan buka pintu buat saudara. Makanya persiapkan dirimu. Jangan bercanda. Kita nggak main gereja-gerejaan. Kita nggak main cuma diri gereja untuk sesuatu. Enggak. Tidak sama sekali. Tapi saya percaya ini waktunya saudara mengerti. God will open doors for you. Tuhan akan buka jalan bagimu. Dan kalau Tuhan buka jalan itu berarti kamu harus mengorbankan banyak hal juga. Bukan cuma menerima kesempatan. Kamu harus membayar sesuatu untuk bisa masuk pada pintu-pintu yang terbuka. Dan kalau Tuhan bukakan pintu, nggak ada lagi. Kalau Tuhan bukakan pintu, it's a grace. Itu anugerah, saudara. Tuhan buka pintu itu anugerah. Saya sudah lihat kalau pintu terbuka, saudara. I'm just a simple man. Saya orang sederhana. Saya orang sangat sederhana. Tapi saya telah lihat kalau Tuhan buka pintu, saudara. Tidak ada yang bisa menutupnya. Dan saudara akan melihat kesempatan demi kesempatan yang Tuhan buka bakal terjadi buat saudara. Terima ini sebagai nubuatan untuk saudara. Sebab ini adalah sebuah terobosan yang Tuhan mau katakan kepada saudara. Ada yang bilang, mana mungkin kamu thriving. Gak usah khawatir. Tuhan akan membukakan pintu buat saudara. Ini dia. Kenapa Tuhan membuka pintu buat kita? Kenapa? Kenapa dia harus kasih kunci Daud buat kita? Coba lihat ayatnya yang ke-8. Ayat 8 ini yang saya suka sekali. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang. Jadi bagian ini. Yang dia cuma bilang dibuka. Dia tidak bilang ditutup loh di sini. Di atasnya, di ayatnya yang ketiga, dia bilang, kalau dia buka, tidak ada yang dapat menutup. Dan kalau dia tutup, tidak ada yang bisa buka.
Tapi di ayat 38 dia kasih janji buat orang itu. Lihatlah aku membuka pintu bagimu. Dia tidak bilang aku akan tutup pintu, tapi dia bakal buka pintu. Ini berarti dia mau berkata begini, ada sesuatu yang aku siapkan bagimu di sana, di mana kamu akan lihat jalan-jalan terbuka. Nah ini saudara mesti yakini bahwa Tuhan yang berbicara ini nggak bercanda. Beberapa orang cuma sedang, pintu terbuka, banyak kesempatan. No. Mari saya beritahu pada saudara. Saya udah lihat, pintu bisa terbuka sangat lebar. Tapi kalau orang gagal menangkap waktu Tuhan, orang gagal menangkap apa yang saya sebut kesempatan dari Tuhan, kairosnya Tuhan, itu yang tinggal hanya air mata penyesalan. Saya bisa mundur balik ke belakang untuk melihat bahwa puji Tuhan saya harus bilang bahwa saya adalah seorang yang mengambil kesempatan terus yang Tuhan bukakan buat saya. Tapi saya lihat ada orang-orang yang kesempatan terbuka lebar. Mereka hanya kemudian terlempar keluar karena apa? Mereka tidak siap. Mereka tidak mengambil kesempatan Tuhan. Kemudian mereka berkata begini, ini bahasa Makassarnya ini menyesal. Sudah kata, cobanya saya masuk dulu di situ. Cobanya saya dulu bikin ini. Cobanya saya buat ini. Bisa aja. Karena sudah habis kesempatan, kamu tidak bisa masuk ke situ lagi. Sebab masalahnya sekarang ini adalah, ini masalahnya sekarang ini. Tuhan buka pintu buat saudara. Dan kalau ini terjadi, you will be surprised what God can do through you. Saudara akan mengalami terobosan yang dahsyat. Saudara akan mengalami perkara-perkara yang ajaib. Saya mempercayai satu hal ini. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan kalau dia buka pintu. Itu karena dia tahu ada yang dari saudara yang memang cukup untuk membayar pintu yang terbuka tersebut. Pertama begini, bukan soal kekuatan, tapi soal ketaatan dan ketekunan. Coba ulangi perkataan saya. Bukan soal kekuatan. Bukan soal kekuatan finansialmu, kekuatan pendukungmu, soal kekuatan jemaatnya, banyak duitnya. Bukan soal itu. Bukan soal kekuatan. Sebab dia berkata, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Catat ini bagus statement ini. Ini bukan soal kekuatan, tapi soal ketaatan dan ketekunan. Itu 3K itu. Ini bukan soal kekuatan, tetapi soal ketaatan dan ketekunan. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Haleluya. Maukah kalau di hadapan Tuhan, kita selalu datang dan mengakui bahwa memang kekuatan kita tidak seberapa. Kekuatan saya dan saudara tidak seberapa. Saya kagum dengan Prof. Makassar secara rayon. Ya. Nanti saudara akan ada di bawah rayon Makassar. Jadi saudara akan jadi gereja GBI Rock, tapi di bawah rayon Makassar. Rayon ya kita di Makassar. Jelas. Saya lihat GBI rayon Makassar tahu. Kita adalah orang-orang simple, orang-orang yang cuma mencintai Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Ya, menurut saya itu cukup, sudah cukup. Saya juga tahu ada orang-orang yang hebat di dalamnya, orang-orang yang kuat secara finansial, saya juga tahu. Tapi kita kan nggak mengandalkan itu. Kita mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Ada 2 hal yang dibilang buat kita. Coba kita lihat ayatnya yang ke-8 itu bagian yang kedua. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun, engkau menuruti firman-Ku, taat. Dan engkau tidak menyangkal namaku. Haleluya. Bilang dulu. Tidak menyangkal nama. Itu kata penting. Yang pertama udah taat. Tapi kalau tidak menyangkal nama, itu kata penting. Nama berbicara 3 hal. Sudah sering saya dengarkan, saya khotbah tentu. Nama berbicara sifat dan karakter. Itu yang pertama. Ya, saya sudah catat di sini. Yang kedua, nama berbicara tentang pekerjaan dan usaha. Kemudian yang ketiga, nama berbicara tentang tanggung jawab. Jadi nama berbicara sifat dan karakter. Nama berbicara pekerjaan. Yang ketiga, nama berbicara tanggung jawab. Kalau saudara terus membawa sifat dan karakter Yesus, engkau terus mengerjakan pekerjaan Yesus, engkau terus berpegang kepada tanggung jawab Yesus Kristus
yang dia taruh dalam kehidupanmu. Menara Tanjung Pujian. Rock Menara Tanjung Pujian. Engkau akan melihat bahwa Tuhan akan buka pintu. Tuhan akan buka pintu. Karena engkau mentaati firman-Ku. Dan engkau tidak, itu kata yang dipakai, engkau tidak menyangkal. Engkau tidak menyangkal adalah engkau embrace, engkau merangkul hal tersebut. Disitulah letaknya ketekunan. Coba kita lihat ayatnya yang ke-10. Diulang lagi kata yang sama. Karena engkau menuruti firman-Ku dan engkau tekun menantikan aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang datang atas seluruh dunia. Ya. Pandemi itu cobaan yang datang atas seluruh dunia. Gak ada orang yang luput. Ya, itu. Tuhan berkata dia akan lindungi kita dari itu. Dan itu akan datang untuk mencobai semua orang yang diam di bumi. Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa kekuatan kita bukanlah masalah utama. Masalah utamanya adalah ketaatan dan ketekunan. Itu jelas. Kita harus mengerti prinsip ini. Mari kita sebagai jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Mari kerjakan kehendak Allah. Saya mempercayai bahwa ini akan terjadi pada kehidupan saudara. Ada 2 bonus yang diberitahukan pada kita. Yang pertama, itu dibilang, selain pintu yang terbuka, yang berikut dia katakan begini, ini kata yang dipakai dengan hati-hati buat kita sekalian. Dia akan mengirimkan orang yang memberontak pada Tuhan. Itu ditulis. Kalau sudah baca ayatnya yang ke-9, dia akan kirim mereka tersungkur di kakimu. Satu saat nanti, pemimpin-pemimpin jemaat, saudara akan melihat di depan mata kepalamu sendiri. Apa yang saya katakan ini terjadi. Kamu akan berkata ini, oh Tuhan sudah pernah bilang buat kami. Kamu akan lihat orang-orang yang keras kepala, yang memusuhi gereja, yang menyerang gereja, orang yang susah sehina-hina kita, mereka akan datang tersungkur di depan. Karena Alkitab bilang begini, mereka itu dapat saja dikendalikan oleh Tuhan. Gampang sekali. Tuhan kita, Tuhan kalau mau bawa orang pada kita mudah. Pertanyaannya, kita siap atau tidak? Ini prinsip yang sangat penting. Sekarang, yang terakhir. Disebabkan karena yang dia bilang buat kita. Dia pemegang kunci Daud. Makanya dia bilang begini. Ayatnya yang ke-11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu. Supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Apa yang ada pada mereka? Apa yang ada pada mereka, saudara? Apa? Ketaatan. Tidak menyangkal nama. Dan ketekunan. Itu yang ada pada mereka. Tahu nggak? Apa yang penulis kitab Wahyu bilang ini? Ya, itu adalah mahkotamu. Jangan sampai itu diambil daripada. Dan kemudian saya mengerti apa arti mahkota. Mahkota is an authority signs of power and strength. Jadi mahkota itu adalah tanda otoritas tentang kuasa dan kekuatan yang dia miliki. Ternyata otoritas, tanda, dan kekuatan saudara ada pada apa? Ketaatan saudara kepada Tuhan. Keterbukaan saudara kepada kehendak Allah. Saudara tidak menyangkal nama Yesus. Tapi saudara tekun melewati kesukaran-kesukaran. Melewati tantangan-tantangan iman. Dan saudara akan berhasil di dalamnya. Itu mahkota saudara. Itu mahkota saudara. Jadi begini. Kalau saudara menghadapi tantangan, harusnya dipikir saudara, ada misalnya yang mahkota ya. Kalau saya hadapi masalah, saya hadapi tantangan yang berat, oh mahkota. Karena Alkitab bilang, itu bahasa saya terjemahin baca ini, saya baca-baca ulang, dia bilang ini, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu. Supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Berarti mahkotanya mereka adalah apa yang mereka disuruh, peganglah. Itu sebenarnya mahkotanya. Ya, coba baca Bapak dulu. Saya lihat terjemahannya, saya baca ulang lagi. Oh, jadi disuruh kita pegang erat-erat 3 hal tadi itu. Ketaatan, tidak menyangkal nama, dan ketekunan kita pegang erat-erat. Sebab itu satu saat akan menjadi mahkota buat kita.
Jadi itu adalah mahkota buat kita. Saya teringat cerita Daud. Saya akan tutup dengan ini. Daud dalam pelarian. Nah, saudara mesti mengerti. Daud bukan tidak tahu bahwa dia raja. Dia sudah diurapi menjadi raja Israel pada waktu dia berusia 16 tahun. Itu ditulis di dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-15. Jadi he was 16 years old. He was anointed to be the king of Israel. The whole Israel. Bayangkan. 16 tahun. Tapi dia mesti tunggu kurang lebih. Berapa tahun? Kurang lebih 15 tahun kemudian. Baru dia bisa tahu persis. Bahwa dia ini raja yang diurapi. Dan dia bukan dalam keadaan sedang nyaman di istana, tunggu inauguration, tunggu benar-benar mahkota. Enggak. Dia lagi dalam pelarian, ada di daerah musuh. Dia lagi ada di daerah orang Filistin. Dia ada di kampung yang namanya Ziklag. Kampungnya baru saja dibakar. Pengikutnya baru saja membunuh dia. Istrinya dan anak-anaknya diculik oleh orang Amalek. Imagine dalam situasi kayak begitu, saudara. Mahkotanya datang kepadanya. Mahkotanya datang kepadanya. Bukan dia harus pergi ke Yerusalem untuk cari mahkotanya. Mahkotanya dibawa ke Ziklag. Kalau sudah tahu perpaduan antara cerita itu, setelah Daud di Ziklag selesai, Daud dengan tentaranya lagi duduk, kemudian dia dengar cerita. Daud lagi tidak dalam keadaan yang menyenangkan. Dia dengar kabar dari orang yang datang membawa apa? Mahkotanya Saul, mahkota Raja Israel. Dibawa sambil berkata begini, Saul dan Yonatan mati. Ya, cuman saya yang hidup, makanya saya bawakan ini mahkota buat kamu. Orang tersebut kira Daud tidak tahu. Daud menangis. Daud berkata, penggal kepalanya orang ini. Dia nggak sopan. Dia tidak boleh seperti itu. Daud sangat menghormati Saul. Tapi mahkota ada di tangannya Daud. Kemudian Daud duduk. Kemudian dia menetapi kematian Saul dan Yonatan. Dia bukan raja jibukung. Dia bukan raja yang sikut orang lain supaya dia yang maju. Dia bukan raja yang tekan hamba Tuhan lain supaya dia naik. Bukan. Dia adalah orang yang menginginkan semua orang mencapai tujuan ilahi dalam kehidupannya. Apa yang saya mau katakan kepada kita sekalian? Jemaat GBI Rock Menara Tanjung Pujian. Hari ini sudah akan memulai perjalanan yang panjang. Mulailah dengan benar. Mulailah dengan ketaatan. Tidak menyangkal nama Tuhan. Dan tekun melewati semuanya. Ingat, yang berfirman ini adalah yang kudus, yang menguduskan saudara. Yang benar, yang membenarkan kehidupan saudara, memandikan suara saudara dengan air dan firman. Dan yang memegang kunci Daud. Apa yang dibuka tidak akan ditutup. Ditulis di ayat yang ke-8. Dia cuma mau buka sesuatu pada saudara. Dia tidak bilang mau tutup. Dia mau buka. Jadi begini. Siapkan kehidupan kita. Ada hal yang luar biasa yang Tuhan mau kerjakan untuk kita. Sadar pandemi itu oke. Tapi kita harus lebih sadar Tuhan di atas semuanya. Ingat Tuhan yang berkata, kalau ada yang sedang menghantam mencoba seluruh dunia ini, tidak akan menimpa kamu. Karena aku melindungi engkau. Ada janji ini, tapi bukan berarti sudah nekat, sudah tidak pakai masker, sudah keluar, sambaran dibikin. Jangan. Tetaplah ikuti protokol kesehatan. Ketahuilah bahwa Tuhan akan mengingatkan kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Saya percaya begini. Apa yang lahir dari dalam krisis, biasanya mereka tangguh menghadapi apapun. Tahu nggak saudara? I have a lot of story, tapi saya harus berhenti di sini. Waktunya sekarang, saudara dan saya berdiri atas nama Tuhan buat kota saudara. Kita akan sama-sama bergandeng tangan untuk mengerjakan angkat tangan. Saudara, tentu ada banyak jemaat yang hadir. Jemaat dari Rock Pusat juga ada banyak yang hadir hari ini. Terima kasih sekali kepada Pak Hans. Ini tentunya adalah merupakan dukungan bagi kita sekalian. Perkuat sel grup saudara. Sekarang mungkin ketemuan jangan dulu disebabkan karena situasi yang ada. Sekalipun pemerintah sudah buka, saudara berhikmat. Jangan dulu. Ada banyak gereja di Jawa dibuka langsung tutup lagi. Karena langsung ada
yang contracted. Saya sebagai hamba Tuhan bicarakan saja untuk saudara. Tapi kita sama-sama akan bekerja sama. Jangan lupa, door is open. Mari kita masuki di dalam. Kita masuk dengan normal-normal baru. Kita percaya bahwa Tuhan ada di atasnya. Kita akan bawa budaya baru kerajaan Allah di kota Makassar. Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya. Sekarang saya mau berdoa buat Pak Ben dan pemimpin-pemimpin yang Pak Ben sudah tetapkan. Saudara sudah tahu bagaimana caranya screen yang ada. Saya akan berdoa buat para pemimpin ini. Kemudian kita akan selesaikan ibadah kita tentunya. Mari Pak Ben, ada di screen. Coba yang atur screen biar Pak Ben ada di screen utama. Masukkan Pak Ben di screen utama, please. Dan kemudian, ya, thank you. Hamba-hamba Tuhan yang lain yang memang akan membantu Pak Ben, leaders yang Pak Ben tahu, itu disiapkan. Coba saya kasih kesempatan Pak Ben, sebut nama-nama mereka. Nanti kita akan berdoa. Kita akan berdoa. Siapa-siapa saja yang Pak Ben rasa penting. Ya, kita akan berdoa untuk pemimpin, untuk Bu Liana, Pak Dani, Pak Erik, Pak Jimmy Liwang. Ya. Coba tolong tampilkan dulu yang hadir. 4 orang ini aja, Pak. Ibu Yunita, Oweli, Pak Eri. Apa disusun dulu? Siapa? Pak Eri Wijaya. Oke. 7 orang ini dengan Pak Ben, suami istri ya. Siap. Ya. Apa lagi tinggalnya? Pak Fenli. Pak Fenli. Ya. Oke. Pak Sony tidak ada ya? Pak Sony juga membantu. Pak Sony. Ada Pak Sony. Pak Sony ada? Ada. Ya. Ada. Pak Sony. Oke. Siap. Ibu Brilian. Ibu Brilian. Ibu Brilian. Berapa banyak Pak? Jangan sampai semua jemaat kita daftar sebagai pemimpin sini. Yang bawa rasa itu aja. Ada 7 Bang. Ada 7 Bang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bisa catat sini. Ya. Ya, Bang. Oke, siap. Jadi kita datang pada Tuhan, kita akan berdoa supaya Roh Tuhan turun ke atas kita. Tuhan akan menyatakan anugerahnya buat Pak Ben dan istri. Saya dan istri saya akan berdoa buat kita sekalian. Mari, saudara-saudara. Kita akan datang pada Tuhan, kita berdoa. Sekarang kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu. Kami meneguhkan kepemimpinan. Dari Rock Menara Tanjung Pujian ke dalam tangan Tuhan. Berdoa urapanmu yang khusus turun ke atas Pak Ben dan Ibu Abigail. Berdoa urapan kepemimpinan. Urapan yang disertai dengan wibawa dan otoritas ilahi. Urapan kebenaran. Urapan untuk menyampaikan berita kebenaran. Berdoa mereka ada di cutting edge dari pergerakan Allah. Tuhan urapi kedua hambamu ini. Pak Ben dan Ibu Abigail. Sekarang hambamu akan menyebutkan nama-nama ini sebagai pemimpin yang akan bekerja sama dengan Pak Ben. Urapanmu turun ke atas mereka. Anugerahmu cukup bagi mereka. Saya menyerahkan kepemimpinan ini ke dalam firman kasih karunia Tuhan yang sanggup meneguhkan mereka. Dan mereka bertumbuh dalam sehat, dalam kekuatan, dalam sound doctrine, dalam kebenaran firman Tuhan. Berdoa buat Ibu Liana, Pak Dani, Pak Erik, Pak Jimmy, Bu Yunita, Pak Weli, Pak Eri Wijaya, Pak Fenli, dan Pak Sony.
Kami katakan urapan Tuhan turun ke atas orang-orang itu. Ya, Yesus. Doa Tuhan biar mereka akan menjadi pelaksana kehendak Tuhan dengan cara yang khusus. Aku berdoa mereka akan melakukan apa yang Tuhan mau mereka lakukan. Dan mereka berdiri teguh dengan kekuatan Tuhan. Mereka bahu-membahu untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Aku berdoa mereka sehati dan sepikir dalam mengerjakan. Dan kesepikiran mereka ini adalah seperti Kristus yang akan melakukan kehendak Bapa. Seperti Kristus yang rela berkorban. Bukan mengejar ambisi pribadi, tapi mengutamakan seorang dengan yang lain. Lebih utama dari diri mereka. Sehingga mereka melakukan pelayanan menurut kehendak Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Melimpah dan mengalir Tuhan. Ya, Buat Yesus. dan Ibu Abigail dan semua Tuhan Amin. hamba-hambamu yang kau telah Amin. tetapkan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Mereka Amin. tidak akan menoleh ke belakang, tapi melihat ke depan kepada perkara-perkara besar yang Tuhan Yes. sudah siapkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Kami percaya, kami yakin dan teguhkan peneguhan pada hari ini Tuhan. Boleh membawa kemuliaan bagi nama Amin. Tuhan. Sehingga kerajaan Allah ditegakkan di kota Makassar. Ya, Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Puji Terima kasih. Tuhan. Selamat untuk GBI Rock Menara Tanjung Pujian. You are now a church. Saudara sekarang adalah sebuah gereja yang harus mengemban amanat agung. Pak Ben, silakan segera lapor ke GBI yang ada di wilayah Makassar dan kemudian lapor ke BPD tentunya Sulawesi Selatan. Dilaporkan bahwa ini resmi sudah ada, tanda tangannya nanti menyusul, tapi tentu surat tugas dari gereja GBI Rock Pusat harus segera dikeluarkan untuk kedua cabang GBI Rock yang ada di Makassar. Jangan lupa Bapak dan Ibu tetap punya kepemimpinan rayon di GBI Rock Makassar, ya. Jadi tetap Bapak dan Ibu tetap jadi ada di bawah rayon GBI Rock Makassar. Tentunya kita sudah mengerti jalur organisasinya. Selebihnya kita serahkan supaya saudara-saudara dapat bertumbuh. Kita berharap bahwa hal ini akan kita kerjakan. Kalau saya menyarankan sih, jangan cepat-cepat buka ibadah secara umum dulu, mengingat situasi Makassar yang tidak menguntungkan. Saya cuma bilang, tapi tetap terserah. Tapi saya menyarankan supaya jangan dulu, mungkin kasih waktu sampai Juli pertengahan dan dievaluasi lagi. Disebabkan Makassar adalah zona merah. Bukan merah biasa, Makassar merah banget. Ya, kita perlu berjaga-jaga mengenai hal tersebut. Tapi tetaplah mengerjakan hal tersebut. Nanti kita akan mendiskusikan beberapa hal. Nah, jadi di sini saudara-saudara yang terlibat dengan kelompok-kelompok sel dengan gereja pusat, saudara segera sekarang memikirkan bagaimana caranya membangun kelompok-kelompok sel yang ada di bawah Rock Menara Tanjung. Nggak ada urusannya dipisahin ini dan itu, bukan. Tujuannya hanya untuk kepentingan administrasi dan ketajaman pelayanan. Ya, kita tetap ada di bawah satu rumah, satu pintu, dan beberapa hal yang kita kerjakan bersama di GBI Rock Makassar. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Ya. Terima kasih Pak Jonathan sama Ibu. Saudara telah diberkati firman dan kita percaya bahwa pintu sudah terbuka. Mari kita kerjakan kesempatan yang Tuhan berikan dengan ketaatan. Dan saya percaya atas bimbingan, tuntunan terus hambanya Pak Jonathan untuk terus kami bergerak menjadi misi Kristus menjadi nyata di dalam gereja GBI Rock Menara Tanjung Pujian. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Pak Jonathan bersama Ibu Ina dan kami seluruh pelayan Tuhan mengucapkan terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu saudara sekalian dalam pembukaan ini, dan saya percaya minggu depan kita sudah
ibadah online lagi seperti ini dengan Zoom. Mungkin pembicara kita mungkin Pak Franky Utana dan Pak Chris Manusama dan Pastor Cornelius Wing dari Jawa Tengah. Terima kasih dan kita akan akhiri ibadah kita. Nanti kami minta dengan hormat Bapak Gembala kita akan mendoa berkat untuk kita. Kita angkat satu pujian. Haleluya 12 kali. Haleluya. 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 Mari kita akhiri pertemuan kita. Berbahagialah kamu, rukunlah kamu. Bersukacitalah kamu dan ketahuilah bahwa Tuhan itu baik. Tidak untuk selamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tapi dia akan meneguhkan kamu dan akan membawa kamu pada kemenangan yang sejati. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, limpah rahmat, supaya diberkatilah kehidupanmu. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah keluargamu dan orang-orang yang kau kasihi. Diberkatilah pekerjaanmu dan studimu. Kiranya apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu dilipat gandakan oleh Tuhan. Kiranya tangan-tanganmu ini menjadi tangan kesembuhan, tangan keberkatan, dan tangan pemulihan bagi semua orang yang kamu jumpai. Tuhan menyertai engkau bahkan berdiam dalam kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. God bless you all. Thank you, Pak Ben. Thank you, Ibu. Terima kasih God bless you. Haleluya. Selamat hari Minggu. Thank you. Jonathan. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa.